Saya dari keluarga yang sangat sederhana karena kedua orang tua saya adalah seorang petani. Saya anak pertama. Nah, ini tanggung jawab sebagai anak pertama itu harus memberikan contoh yang baik kepada adik-adik. Sehingga pada saat itu kami juga, atau saya, ya sudah mulai bermimpi waktu itu. Jadi sejak SD kelas 6 atau kelas 5 itu saya itu senantiasa bekerja dan juga belajar. Bahkan saya sampai keluar dari desa saya untuk belajar kelompok begitu. Kemudian saya itu diharapkan atau didorong oleh Pak D saya untuk ke sekolah guru. Nah, menariknya adalah ketika SPG itu kelas 2, saya sudah keluar dari rumah. Artinya apa? Karena saya membaca bahwa perekonomian orang tua sudah tidak begitu maksimal sehingga saya harus keluar untuk mencari pekerjaan, kemudian ya untuk membantu bagaimana saya bisa sekolah. Akhirnya ketemulah keluarga Pak Mimbanu yang mengangkat saya sebagai seorang anak asuh waktu itu. Dan menariknya pula adalah bahwa keluarga ini adalah keluarga Kristiani. Nah, itulah timbul pelajaran yang saya peroleh untuk kehidupan ini adalah bagaimana bersikap toleransi kepada semua agama atau pemeluknya, sehingga kehidupan itu menjadi harmonis. Begitu. Pelajaran yang lain adalah saya ini mendapatkan beberapa kalau saya katakan komentar yang kurang baik dari desa sebelah yang desa itu lebih maju daripada desa saya. Saya tidak sakit hati itu. Justru kalimat seperti itu, komentar seperti itu adalah semacam pupuk yang kami ubah atau saya ubah menjadi energi positif untuk mendorong saya untuk mencapai cita-cita saya. Saya katakan kepada adik-adik saya, karena saya pertama tadi, saya kepingin menjadi sarjana pertama di desa saya, gitu. Sehingga itulah yang memicu saya ketika selesai SPG itu, selain juga dorongan guru dan juga kolega atau teman, maka ini inner motivation-nya ini juga saya miliki sehingga saya kuliah di IKIP Surabaya saat itu tahun 87. Kesuksesan saya ini juga terbantu oleh teman saya SMP. Jadi saat itu mbak saya itu sedang mencangkul karena tadi saya ketika bapak saya meninggalkan, saya pulang ini menjadi tulang punggung. Saya bekerja sebagai petani, mencangkul dan sebagainya lah, nanam, pokoknya petani saya bagus. Nah, pada saat itulah saya ditemui oleh dua teman saya, teman SMP ini, teman baik saya. Bilang begini, Mat, kamu harus kuliah, kamu harus daftar ikut Sipenmaru pada saat itu. Iya, tapi aku nggak punya uang gitu. Nah, akhirnya aku yang membelikan formulir gitu. Dan alhamdulillah guru saya juga ada yang membelikan formulir. Jadi ada 2 sampai 3 formulir yang bisa saya beli, tapi kan perlu 1 aja gitu kan. Itu dorongan dari sana. Nah, ketika selesai D2 itu alhamdulillah IPK saya baik, kemudian mendapatkan surat dari Pak Rektor waktu itu. Teruskan ke S1, transfer ke S1 maksudnya tanpa tes, karena IPK saya lebih dari 3 waktu itu. Akhirnya saya matur ke Bapak Asuh, kemudian kalau kamu mau teruskan monggo silakan. Nah, dengan senang hati saya meneruskan itu sehingga sampai selesai S1. Kemudian ya selain kuliah waktu itu juga sudah bekerja. Di akhir-akhir tahun itu bekerja, saya pernah kerja jualan koran, loper koran, jual buku, sampai dikejar anjing sekalipun waktu itu. Tetapi yang paling menarik adalah saya ketika PPL itu tampaknya diamati oleh seorang saya nggak tahu, kemudian saya direkrut untuk menjadi instruktur di New Surabaya College waktu itu, jadi kursusan besar waktu itu. Setelah saya pelajari tentang kehidupan, manusia itu harus tahu ilmu, namanya ilmu sangat paraning dumadi kalau bahasa Jawa.
Artinya apa? Kita itu berasal dari mana, kemudian kita itu ditugaskan untuk apa, kemudian kemana kita akan pergi setelah ini. Itu penting. Sehingga kalau kita tahu semuanya ini, maka kita tidak akan menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang takabur, tapi justru adalah bagaimana kita itu menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan nanti kehidupan di akhirat.